Halo guys, perkenalkan saya Cindy Dwi Cahyani sebagai host di podcast Sastra pada malam hari ini. Nah, di sini sudah ada dua narasumber. Yang pertama itu ada Afilian Intan dan ada Hafiz S. Dinur. Nah, di sini kami akan membahas tentang cerpen yang berjudul Malu karya Putu Wijaya. Boleh dijelaskan sinopsis dari cerpen Malu ini gimana sih? Oh baik, jadi sinopsis dari cerpen Malu ini karya Putu Wijaya, di mana Putu Wijaya mengangkat seorang tokoh saya di dalam cerpennya, di mana cerita pada awal cerpen tersebut itu menceritakan seorang tokoh saya itu menemukan sejumlah uang di jalan. Kemudian ada pihak berwajib atau seseorang yang melaporkan ke pihak berwajib bahwasannya seorang tokoh saya itu mencuri sebuah uangnya. Tetapi seorang tokoh saya itu tidak mengakui hal tersebut karena dia menemukan uang tersebut di jalan. Setelah itu di sisi lain seorang tokoh saya ini juga bersalah karena seorang tokoh saya ini mengambil beberapa uang yang ditemukannya di jalan itu, yang seharusnya kalau kita menemukan sebuah uang itu kan tidak boleh mengambil sedikit pun, seharusnya kita langsung menyerahkan ke pihak yang berwajib. Nah, setelah itu terjadi beberapa cerita, kemudian ada sebuah plot yang cukup menghebohkan juga ini, dimana seorang tokoh saya itu memiliki seorang istri dan anak. Karena seorang tokoh saya itu di penjara, maka seorang istri dan anak dari seorang tokoh saya itu merasa kebutuhannya kurang tercukupi gitu, karena tidak ada yang menafkahi. Jadi seorang istri dari tokoh atau seorang saya itu meminta menikah lagi dari cowok lain yang kayak mencari suami lain gitu, sehingga kebutuhan anak-anaknya dan dia seorang istri itu tercukupi. Mungkin begitu. Oh, jadi intinya itu tokoh dari saya ini dituduh mengambil uang dari seseorang, tetapi dia merasa bahwa dia tidak mengambil tapi menemukan uang tersebut. Nah, iya betul. Tapi di sisi lain juga ini seorang tokoh saya itu menggunakan sebagian dari uang tersebut. Oh, begitu. jadi dia mengambil yang bukan haknya gitu ya. Iya betul. Nah, di cerpen itu biasanya kan ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsiknya. Nah, boleh disebutkan nggak di unsur intrinsik itu ada apa aja sih? Kalau di unsur intrinsiknya itu terdapat tema, tokoh, alur atau penokohan, latar atau setting, ada gaya bahasa, ada sudut pandang, lalu dan yang terakhir ada amanat. Nah, dari beberapa unsur intrinsik itu boleh dijelaskan secara lebih rinci nggak? Untuk cerpen Malu karya Putu Wijaya terdapat tema itu mengangkat tentang realitas sosial yang ada di masyarakat. Realitas sosial itu terjadi di mana pada cerpen tersebut menceritakan tentang kelompok minoritas dan kelompok masyarakat yang harus menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Lalu yang kedua ada tokoh dan penokohan. Nah, tokoh dan penokohan ini tokoh saya itu digambarkan sebagai sosok yang berani dan tidak pantang menyerah. Lalu yang kedua ada tokoh istri. Nah, tokoh istri ini sangat pasrah karena dia mungkin kebutuhannya tidak terpenuhi ya. Jadi di cerita itu lalu dia pasrah ingin menceraikan suaminya. Lalu yang ketiga ada tokoh pendukung. Tokoh ini suka menuduh dan keras kepala. Lalu yang terakhir ada tokoh di situ disebutkan ada kuli. Lalu di situ memiliki sifat berani dan juga bekerja keras. Lalu ada alur dalam cerpen tersebut diceritakan bahwa memiliki alur campuran, yaitu ada alur maju dan alur mundur. Lalu alur majunya itu di cerpen tersebut diceritakan bahwa
saat dia sudah keluar dari penjara. Lalu cerpen mundur, dia flashback 15 tahun yang lalu dia saat berada di penjara. Lalu yang selanjutnya ada latar atau setting. Latar ini yang pertama di dalam penjara. Di dalam penjara ini, di dalam cerpen dibuktikan bahwa saat istri datang menjenguk toko saya ke penjara. Lalu yang kedua di pinggir jalan. Nah, di pinggir jalan ini dengan dibuktikan yaitu saat dia menjadi seorang kuli lalu menemukan tentengan plastik di pinggir jalan tersebut. Lalu latar waktunya yaitu pada siang hari. Pada siang hari ini saat toko saya ini mencari pekerjaan. Lalu dan ada latar malam hari, di kalimat ada kedatangan beberapa kuli yang memuji pembelaan saya pada teman mereka. Lalu pada cerpen tersebut ada latar suasana tegang dan juga sedihnya. Lalu selanjutnya ada sudut pandang. Di dalam cerpen ini cuma disebutkan dengan sudut pandang satu, yaitu dengan kata ganti saya. Lalu selanjutnya ada gaya bahasa. Di dalam cerpen tersebut menggunakan gaya bahasa yang bertentangan, yaitu majas paradoks. Lalu di cerpen tersebut dijelaskan pada kalimat saya tidak mau mengakui apa yang tidak saya lakukan. Saya tidak takut pada hukuman, saya hanya takut pada ketidakbenaran. Dibuktikan pada kalimat tersebut. Lalu dalam cerpen ini terdapat amanat yang dapat kita ambil, yaitu kita itu jangan mudah menuduh orang, tetapi kita harus melihat situasi dan kebenarannya. Lalu juga di dalam cerpen tersebut, jika kita menemukan barang, alangkah baiknya langsung diserahkan ke pihak berwajib. Jangan lalu kita menemukan tersebut nggak ada orangnya, tetapi tetap diambil. Ya, sama aja kita mengambil hak milik orang lain. Ya. Baik, kita kan sudah membahas tentang unsur intrinsik nih. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang unsur ekstrinsiknya. Boleh dijelaskan lebih dalam tentang unsur ekstrinsiknya? Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang unsur ekstrinsik yang terdapat di cerpen yang berjudul Mau karya Putu Wijaya. Nah, sebelumnya Putu Wijaya itu merupakan seorang sastrawan dari Bali. Dia memiliki nama lengkap I Gusti Ngurah Putujaya atau lebih dikenal sebagai nama Putujaya. Dia merupakan orang Tabanan dari Bali yang lahir pada 11 April tahun 1944. Pada masa remaja dari seorang Putu Wijaya ini, beliau memulai karirnya pada masa remaja, yaitu pada masa sekolah menengah pertama, yaitu SMP. Nah, di mana pada masa SMP seorang Putu Wijaya ini menciptakan sebuah cerpen pertamanya yang berjudul Etsa. Kemudian dari cerpen tersebut dimuat di Harian Suluh Indonesia yang berada di Bali. Ketika duduk di bangku sekolah menengah atas, jadi setelah SMP ini, seorang Putu Wijaya itu memperluas tentang keahliannya. Kemudian setelah melewati masa remaja di SMP, seorang Putu Wijaya ini meneruskan pendidikannya di ranah sekolah menengah atas di SMA. Nah, pada di SMA ini seorang Putu Wijaya itu mengikuti sandiwara, sebuah kayak kumpulan gitu yang bernama sandiwara. Nah, di sandiwara ini seorang Putu Wijaya memulai karir drama awal dengan mengikuti naskah badak
dengan judul Badak. Naskah yang dibawakan oleh seorang Putu Wijaya itu yaitu berjudul Badak. Nah, Badak ini salah satu karya dari Anton Chekhov yang disutradarai oleh seseorang sastrawan juga, yaitu bernama Kirjo Mulyo. Nah, ketika duduk di sekolah menengah atas, ia juga sering melakukan kegiatan sastrawan juga. Kemudian sehabis SMA, seorang Putu Wijaya ini melanjutkan pendidikannya di ranah perguruan tinggi. Di sini Putu Wijaya mengambil fakultas hukum di salah satu universitas ternama, yaitu Universitas Gadjah Mada di kota Yogyakarta, kota yang biasanya dikenal dengan kota seni. Gitu. Dan di perguruan tinggi ini seorang Putu Wijaya juga mengikuti berbagai macam akademisi yang di situ itu berkecimpung di bidang seni. Dan salah satu prestasinya pada saat itu beliau itu mendapatkan sarjana hukumnya di Universitas Gadjah Mada ini pada tahun 1969. Kemudian juga dari akademisi seni, beliau juga mendapatkan gelar seorang seniman. Kemudian dari karya Putu Wijaya tersebut, karya Putu Wijaya ini itu identik dengan kritik sosial dan sebuah satir yang memiliki corak arus kesadaran dan keabsurdan. Mungkin begitu. Baik, jadi Putu Wijaya ini adalah seorang seniman atau sastrawan yang sudah memiliki banyak karya ya. Dan untuk karya pertama itu yang berjudul Eksak, benar? Ya, dan dia sudah memulai sebuah karyanya itu dan membuat karya pada saat dia masih di sekolah menengah pertama ya. Nah, iya benar. Kemudian ini setelah lulus dari perguruan tinggi dan seorang Putu Wijaya ini mendapatkan gelar seorang sarjana hukum, beliau lebih berfokus ke meraih gelar keseniannya itu, di mana seorang Putu Wijaya menciptakan sebuah karya-karya di mana karya-karya tersebut itu merupakan sebuah karya yang ya banyak dikenal sebagai kritik sosial yang dimana memiliki sebuah corak arus kesadaran dan keabsurdan. Kemudian cerita yang dibuat oleh seorang Putu Wijaya itu memiliki poin utama dalam setiap karyanya, melainkan seorang Putu Wijaya itu dalam menciptakan sebuah karya itu hendak menyampaikan pesan moral. Jadi seorang Putu Wijaya itu lebih menekankan ke pesan dan moral yang ingin disampaikan kepada pembacanya. Kemudian kalau melihat dari cerpen Malu ini ya, seorang Putu Wijaya ini menggali tentang sebuah realitas di mana realitas ini sangat penting di masyarakat. Kemudian di dalam cerpen tersebut penulis yaitu seorang Putu Wijaya hendak menyampaikan sebuah pesan di dalam karyanya. Nah, kemudian seorang Putu Wijaya ini di cerpen Malu ini itu hendak menyampaikan sebuah pesan moral, yaitu sebuah nilai sosial yang ingin disampaikan oleh seorang Putu Wijaya kepada seorang pembaca karyanya. Dari dalam cerpen ini seorang Putu Wijaya itu mengangkat keadaan sosial, di mana keadaan sosial tersebut berada di sebuah era digital yang ya cukup modern lah, dimana kan gempurannya sekarang kan ini di mana-mana kalau kita gak ada berbauran antar sesama itu tidak bisa. Kemudian keadaan inilah yang menjadi pendorong
dari seorang Putu Wijaya untuk menyampaikan pesan moral yang ingin disampaikan kepada pembacanya. Jadi ada maksud ya yang akan disampaikan kepada pembaca. Baik, di sini kan kita sudah banyak membahas tentang seorang Putu Wijaya dan cerpen yang berjudul Malu. Nah, di cerpen yang berjudul Malu ini kita bisa mengambil amanat tuh, bahwa kita tidak boleh mengambil barang orang lain yang sebenarnya kita tidak tahu itu barang milik siapa, dan sebagai orang lain yang memiliki barang tersebut kita juga tidak seharusnya menuduh dan mengambil hakim sendiri kepada orang lain seperti itu. Dalam cerpen Malu ini seorang Putu Wijaya itu sangat ingin menyampaikan pesan dan moral yang sangat tinggi kepada pembacanya. Nah, seorang Putu Wijaya ini kan di cerpen sudah banyak amanat-amanat yang disampaikan oleh Putu Wijaya. Nah, seorang Putu Wijaya ini mengharapkan pembacanya itu dapat apa ya namanya, kayak motivasi atau sebuah pembelajaran dari cerpen tersebut. Nah, dari cerpen Malu yang kita bahas barusan ini bisa kita ambil amanat, yaitu kita jangan mudah mengambil barang orang lain yang bukan milik kita, dan kita sebagai orang lain juga tidak boleh menuduh atau menghakimi orang lain tersebut. Kita juga harus mencari bukti kebenarannya terlebih dahulu. Baik, terima kasih untuk kedua narasumber kita pada malam hari ini. Terima kasih. Semoga apa yang sudah kita bahas pada malam hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua dan teman-teman yang menonton podcast pada malam hari ini. Terima kasih. Saya Cindy Dwi Cahyani, host pada acara podcast Sastra, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.